ibu mertua. Ibu tiri. Yang pertama ibu tiri, bukan ibu mertua. Ibu tiri. Ini menjadi tren di kalangan kaum Yahudi, kalau bapaknya meninggalkan istri, maka istrinya itu dinikahi oleh anaknya yang laki-laki bila mereka itu suka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Ayat 22 surat An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من النسائكم في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن
فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما ولا تنكحوا dan janganlah kalian menikahi manakaha perempuan yang telah dinikahi abaukum oleh bapak-bapak kalian minan nisa dari kalangan kaum wanita illa kecuali ma qad salaf apa-apa yang telah lalu innahu sesungguhnya yang demikian itu kana fahisha adalah merupakan kekejian wa maqta dan dibenci wasa'a sabila dan seburuk-buruk jalan hurrimat diharamkan alaikum atas kalian ummahatukum menikahi ibu-ibu kalian wa banatukum dan anak-anak perempuan kalian wa akhawatikum dan saudari-saudari perempuan kalian wa ammatukum dan paman-paman kalian dari pihak ayah dan bibi-bibi kalian dari pihak ayah wa khalatukum dan bibi-bibi kalian dari pihak ibu wa banatul akhi dan anak-anak perempuan saudara kalian wa banatul ukhti dan anak-anak perempuan dari saudari perempuan kalian wa ummahatukum dan ibu-ibu kalian allati yang arda'nakum telah menyusui kalian wa akhawatukum dan saudari-saudari perempuan kalian minar radha'ah dari satu susuan wa ummahatun nisaikum dan ibu-ibu istri-istri kalian wa rabaibukumul lati dan anak-anak kalian allati yang fi hujurikum berada di kamar kalian min nisaikum dari istri-istri kalian anak tiri ini maksudnya allati yang dakhaltum kalian telah masuk bihinna dengan mereka artinya sudah mencampurinya fa illam takunu
Kalau kalian belum dakhaltum mencampuri bihinna dengan mereka, istri-istri kalian itu maksudnya, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa atas kalian menikahi anak-anak mereka tadi. Wa halailu abnaikum, dan istri-istri dari anak-anak kalian, alladzina min aslabikum, yang dari punggung kalian, artinya anak kandung, istri dari putra anak kandung, menantu. Wa anta jama'u, dan kalian mengumpulkan bainal ukhtain, antara dua saudari. Jadi tidak boleh menikahi dua saudari bersamaan, dua perempuan bersaudara. Tidak boleh menikahi dua perempuan bersaudara dalam waktu yang sama, illa, kecuali ma qad salaf, yang telah lalu. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana ghafurur rahima, adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Ada memang yang bersifat permanen dan sebagian nanti bersifat temporer, tapi rata-rata di sini yang disebutkan adalah yang bersifat permanen, dan itulah yang disebut dengan maharim, mahram, wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Oleh karena itu, dari ayat ini dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, Islam itu menetapkan hukum pernikahan dengan sangat mendetail dan jelas. Siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak boleh dinikahi. Pada ayat ini disebutkan yang tidak boleh dinikahi itu pertama adalah ibu mertua. Ibu mertua. Karena ini pernah menjadi tren di kalangan kaum jahiliyah dulu. Jadi ibu mertua atau mantan istri dari bapaknya itu dinikahi oleh anaknya, kalau anaknya suka. Oh, kok ibu apa? Bukan ibu mertua, ibu tiri. Nah, yang pertama ibu tiri, bukan ibu mertua, ibu tiri. Ini menjadi tren di kalangan kaum Yahudi, kalau bapaknya meninggalkan istri, maka istrinya itu dinikahi oleh anaknya yang laki-laki bila mereka itu suka. Nah, ini dibatalkan oleh Islam, tidak boleh menikahi perempuan yang sudah dinikahi oleh bapak. Meskipun bapak menceraikannya atau ditinggal mati oleh bapak itu. Jadi kalau sudah dinikahi oleh bapak, maka anak tidak boleh menikah. Nah, ini disebutkan di sini karena ini dulu pernah menjadi tren di kalangan orang-orang jahiliyah, menikahi ibu tirinya. Yang kedua, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa
Wal hurrimat alaikum ummahatukum. Yang kedua adalah ibu sendiri, ibu kandung. Hurrimat alaikum ummahatukum, ibu kandung. Yang ketiga, wa banatukum, anak perempuan, anak kandung. Anak perempuan, anak kandung atau ya anak, ya istilahnya di sini sebagai anak kandung, anak minas sulb. Wa akhawatukum, lalu saudari kandung, saudara perempuan sekandung, seibu, seayah. Wa ammatukum, lalu bibi, bibi dari pihak ayah. Wa khalatukum, bibi dari pihak ibu. Udah berapa tadi? Hah? 6. Benar. Wa banatul akhi, lalu anak perempuan dari saudara, keponakan. Dari saudara laki-laki. Anak perempuan dari saudara laki-laki, keponakan. Wa banatul ukhti, lalu anak perempuan dari saudari perempuan, keponakan juga ini. Jadi keponakan baik dari saudara maupun dari saudari. Berikutnya yang berapa tadi? Wa ummahatukumul lati arda'nakum, ibu yang menyusui. Ibu yang menyusui. Jadi kalau ada perempuan menyusuinya, maka itu namanya ibu susu. Tidak boleh dinikahi. Lalu wa akhawatukum minar radha'ah, saudari perempuan sesusuan. Jadi kalau seorang wanita menyusui si fulan dan wanita itu punya anak-anak perempuan, maka dengan fulan laki-laki yang disusui tadi menjadi saudara sesusuan. Tidak boleh menikahinya. Saudara sesusuan meskipun tidak sekandung. Lalu wa ummahatu nisaikum, ibu dari istri-istri kalian. Nah, mertua. Di sini baru mertua. Mertua tidak boleh dinikahi. Mertua berarti mahram. Wa rabaibukumul lati fi hujurikum, dan anak-anak tiri. Anak tiri dari istri yang sudah dicampurinya. Jadi misalnya A menikahi B, B ini perempuan, punya anak perempuan, maka tidak boleh anak perempuan dinikahi oleh A, itu anak tiri. Ketika sang B sudah berkumpul dengan A, meskipun diceraikan, maka tidak boleh ketika sudah berkumpul. Ini permanen. Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, ya, wa halailu abnaikum, dan istri dari putra kalian. Ini menantu. Alladzina min aslabikum, yang merupakan anak kandung, menantu. Jadi bapak mertua tidak boleh menikahi menantunya. Artinya yang sudah dinikahin oleh anaknya itu. Maka bapak mertua dengan menantu perempuannya mahram. Lalu wa an tajma'u bainal ukhtain, tidak boleh menikahi dua perempuan bersaudara sekaligus. Tidak boleh. Boleh kalau salah satu diceraikan atau salah satu meninggal dunia, berarti tidak menikahi dalam waktu sekaligus. Nah, ini berarti tidak mahram permanen. Maka ini tidak mahram. Saudara ipar berarti tidak mahram, karena nanti suatu saat bisa dinikahi. Maka ini tidak mahram. Meskipun di sini disebutkan dilarang, tapi sifatnya tidak mahram yang bersifat permanen. Jadi hukumnya beda. Enggak boleh serumah, enggak boleh harus dijaga, karena ini suatu saat bisa dinikahi. Illa ma qad salaf, kecuali yang sudah lalu. Jadi ada berapa tadi?
Yang permanen, yang tidak permanen kan yang satu ini. Wa an tajma'u bainal ukhtain. 13. Yang permanen. Yang tidak permanen satu. Nanti ditambah lagi berikutnya yang tidak permanen itu istri orang. Istri orang. Istri orang itu nggak boleh dinikahi. Itu. Tidak permanen tapi kalau sudah diceraikan ya boleh gitu. Dan karena itu istri orang itu ya mahram tapi tidak permanen dan hukumnya bukan hukum mahram gitu. Mirip dengan dua bersaudara itu. Berikutnya, pelajaran berikutnya. Jadi itu rincian wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Yang ke berapa tadi? Yang kedua, Islam mempunyai aturan tersendiri. Islam mempunyai aturan tersendiri dan bersifat membatalkan aturan-aturan dan tradisi-tradisi yang tidak sesuai. Islam memiliki aturan tersendiri dan bersifat membatalkan aturan-aturan atau tradisi-tradisi yang tidak sesuai. Karena itu adat tidak boleh menjadi patokan ketika bertabrakan dengan syariat. Adat tidak boleh menjadi patokan bila bertabrakan, berlawanan dengan syariat. Adatnya sebelum Islam menikahi ibu tiri boleh, ya kan? Menikahi anak mertua, anak menantu boleh, ya kan? Gitu. Mewarisi perempuan boleh dan seterusnya itu. Maka Islam datang ternyata membatalkan itu semuanya. Maka tidak boleh orang berpegang teguh dengan ini sudah adat istiadat. Ini sudah dari nenek moyang. Ketika ternyata itu bertentangan dengan syariat, dengan hukum Islam. Berikutnya, yang ketiga, pelanggaran soal perkawinan, pelanggaran dalam soal perkawinan itu adalah merupakan kekejian, dimurkai oleh Allah dan merupakan jalan yang paling buruk. Pelanggaran dalam perkawinan artinya menikahi yang tidak dibenarkan itu termasuk perbuatan keji. Itu perbuatan keji. Karena itu ya bentuk perzinaan. Ya nikah itu kalau nggak sah kan berarti berzina. Gitu. Menikahi perempuan yang tidak sah itu kan berarti berzina. Maka itu fahisyah. Ditambah lagi itu dimurkai oleh Allah dan itu merupakan jalan yang sangat buruk. Wasa'a sabila. Berikutnya yang keempat. Pernikahan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala inilah yang menjadi sesuatu yang terhormat dan merupakan jalan yang terbaik dalam membangun kehidupan. Jadi kalau nikah tadi disebut sa'as-sabila, seburuk-buruk jalan, dimurkai, maka berarti nikah
yang benar itu adalah diridhoi, merupakan bentuk ibadah dan merupakan bentuk cara membangun kehidupan dengan lurus. Itu. Berikutnya, dosa yang telah lewat diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala bila sang pelaku bertobat dan memperbaiki diri. Karena itu di sini disebutkan illa ma qad salaf, kecuali yang sudah lalu. Maka yang sudah lalu diampunin oleh Allah. Nah, sekarang bertobat dan memperbaiki diri. Innallaha kana ghafurur rahima. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ajaran Islam itu indah, itu. Tidak mengutuk sesuatu yang sudah berlalu. Ketika orang belum tahu, gitu. Orang belum tahu. Karena itu kalau ada orang yang baru masuk Islam misalnya, sudah banyak melakukan ya kesalahan-kesalahan dalam bab pernikahan ini, insya Allah diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bertobat dan memperbaiki diri, gitu. Dan disinilah perbuatan jahiliyah di zaman jahiliyah itu tidak dibawa ketika orang sudah masuk Islam, gitu. Dan ini bentuk kasih sayang dan Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, silakan kalau ada yang bertanya. Tidak, tenang semua, tidur semua. Gimana? Ini penting sekali ya, ibu-ibu, bapak-bapak harus mengerti, gitu. Karena banyak tradisi itu yang menganggap karena ini adalah keluarga dekat, tapi kemudian seenaknya saja berkumpul, berhubungan karena dianggap keluarga dekat, padahal sudah tidak mahram. Misal ya saudara ipar, misal saudara sepupu, ya kan, misal ya, dan seterusnya. Saudara sepupu itu kan berarti sama-sama cucu ya, tapi sama-sama cucu itu sudah nggak mahram, ya kan, nggak mahram, maka nggak boleh sembarangan, gitu. Nggak boleh sebenarnya boncengan, gitu. Nggak boleh saling menitipkan, gitu. Dan ini penting, termasuk diantaranya etika jabat tangan dan seterusnya. Iya, maka ini tidak mahram karena sifatnya tidak permanen. Maka disebutkan di dalam hadis bahaya. Jadi hadis menyebutkan itu bahaya. Karena banyak kan yang terjadi jadi persoalan. Maka saudara ipar tidak mahram. Karena di sini enggak bolehnya itu tidak permanen. Wa anta jama'u bainal ukhtain, itu. Maka jangan bonceng saudara ipar, itu bisa bahaya, itu. Termasuk kalau tidak sangat-sangat ini ya, termasuk misalnya serumah dan seterusnya, ya harus dijaga dengan sebaik-baiknya, menjaga diri, karena ini bisa merusak dalam kehidupan rumah tangga.
Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Maaf, kami yang awam ini sering mendengar istilah dan mohon penjelasannya mengenai yang pertama yaitu nikah siri, yang kedua nikah kontrak, dan untuk rinciannya apakah sama dengan yang disebutkan dalam pernikahan yang ini tadi, maksudnya kategori perempuan yang dilarang ataupun diizinkan untuk dinikahi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini babnya ya nikah siri, nikah kontrak itu bab akadnya. Di sini kita bicara bab wanita-wanitanya yang boleh dinikahi gitu. Jadi beda babnya kan. Ini wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Kalau nikah siri, mau siri, mau terang-terangan. Kalau nikah dengan yang nggak boleh, ya nggak boleh, gitu. Nah, kalau yang nikah siri itu, kenapa tanya? Kalau nggak tahu, gimana nikah siri itu gimana? Secara bahasa, nikah siri itu nikah rahasia. Lu kok nikah kok rahasia? Dari bahasa aja udah nggak cocok. Orang nikah itu rahasia atau mau terang-terangan. Nikah itu disyariatkan bukan untuk rahasia, tapi diterang-terangan supaya tahu ini istri, ini suami gitu. Maka dari istilah saja sudah nggak benar. Gitu. Nikah kok siri, kok rahasia gitu. Ajaran Islam malah suruh umumkan pernikahan itu. Saya khawatir kenapa kok rahasia? Karena ada kesalahan sehingga dirahasiakan. Kalau nggak ada kesalahan kan nggak perlu dirahasiakan. Itu jadi dari istilah saja tidak benar. Gitu. Istilah itu nikah siri itu. Ya. Nanti tanyakan kenapa kok nikah siri? Baru nanti kita hukumin. Yang kedua nikah kontrak. Oh, nikah kok kontrak? Ini juga nggak benar dari awal niat. Orang nikah itu niatnya sehidup, jangan pula sehidup semati. Mana sehidup semati? Itu keterlaluan bola. Sehidup semati itu berarti kalau suami mati ikut mati gitu. Kan enggak. Kalau istri mati ikut mati. Artinya nikah itu dari awal ya nikah mau selanjutnya. Nggak boleh orang itu nikah sudah punya niat nanti saya cerai. Mau ibu-ibu? Nggak mau. Kalau tahu dinikahin sebulan ke depan mau dicerai, mau nggak? Ya nggak mau. Nikah dalam Islam itu mitsaqan ghalidha. Punya niat memang mau menikahinya sampai selesai. Gitu. Andaikan kok kemudian ada masalah di tengah jalan, itu persoalan. Jadi jangan diniatkan sudah nanti talak. Gitu. Maka nggak benar nikah kontrak. Ini yang disebut dengan nikah mut'ah oleh orang-orang Syiah. Dan mereka memang anggap ini ibadah. Jadi nikah kontrak itu ibadah. Ini kan aneh gitu. Jadi karena di Jakarta 10 hari, maka menikahin seorang wanita di Jakarta situ 10 hari. Balik ke Bengkulu tinggal. Kontrak itu. Mau kayak gitu. Nah, kalau dalam Islam tidak. Dalam Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, nikah itu ya mitsaqan ghalidha. Punya niat dari awal, senang beribadah, dan tentu tidak ada niat untuk mau menceraikan, kecuali nanti di pertengahan jalan belum diniatkan sebelumnya, ya ada masalah, ternyata nggak cocok, ya cerai boleh, tapi bukan diniatkan dari awal. Dan fitrahnya wanita kalau dinikahi sudah punya niat untuk diceraikan kan nggak mau dia, gitu. Demikian. Gimana?
nenek 2 beradik. Terus yang nikah siapa? Cucu nikah dengan cucu. Boleh, kan itu saja. Boleh. Sama-sama cucu. Iya, boleh sama-sama cucu. Apalagi kalau cucu jauh. Ini cucu langsung pun boleh. Cucu langsung boleh. Ibu punya cucu. Maksudnya cucu yang bukan bersaudara. Ibu punya anak A, punya anak B. Anak A dan anak B boleh nikah. Paham Ibu? Misalnya ibu punya anak A, ibu, ya kan, punya anak A, punya anak B, ya kan, anak ibu kan A dan B ini. A dan B ini punya anak laki-laki dan perempuan, nikah boleh, ya. Itu namanya saudara sepupu kan? Ya, saudara sepupu itu, iya boleh. Nah, ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tidak boleh dinikah dari Bapak. Itu kalau kita dalam wudhu, kalau salaman membatalkan wudhu kan, gitu Bapak. Bukan batalkan wudhu, dosa. Dosa salamannya. Ya. Dosa. Kalau di mazhab Syafi'i itu memang iya membatalkan wudhu, tetapi dosa menurut semua ulama dosa. Babnya bukan bab membatalkan wudhu dulu, tapi babnya bab dosa. Nyentuh perempuan lain, nyentuh perempuan yang tidak mahram, sama dengan bapak nyentuh istri orang, gimana? Nah, salaman dengan istri orang, itu babnya. Misalnya Pak Ustaz dengan menantu gitu kan, dengan menantu atau istri dari anak kita gitu, mertua gitu kan. Kalau ini mahram ya tidak dosa dan juga nggak batalkan wudhu. Kan mahram. Nyentuh adik sendiri, nyentuh ibu sendiri, salaman dengan ibu, ya nggak mahram. Nyentuh menantu sendiri, ya nggak mahram. Tapi hati-hati, itu aja persoalannya. Dan normalnya memang ya biasa, nggak ada masalah, karena mahram. Ya kalau mahram itu sama dengan nyentuh ibunya sendiri, adiknya sendiri, maka tentu tidak dosa dan tidak membatalkan wudhu. Tapi sudah kita sebutkan soal membatalkan wudhu itu yang kuat. Memang sentuhan itu tidak membatalkan wudhu gitu. Tapi babnya adalah bab boleh atau tidak gitu. Kalau nyentuh istri boleh nggak? Ya boleh. Kalau nggak nyentuh istri gimana? Gitu. Nyentuh ibu boleh nggak? Maksud nyentuh itu salaman dengan ibu boleh nggak? Ya boleh, nggak ada masalah. Jadi bab sentuhan perempuan, laki-laki dan perempuan itu sebenarnya babnya boleh atau tidak gitu. Karena ada perempuan yang tidak boleh kita sentuh karena itu asing, orang asing, dan ada yang boleh kita berdekatan, maksudnya berdekatan sebagai keluarga, ya kan, anak dengan ibunya, sesama saudara sekandung, ya nggak apa-apa. Jadi babnya ini boleh atau tidak. Kita ini aneh, babnya itu sering membahas ini batalkan wudhu atau tidak, tapi tidak membahas ini boleh atau tidak gitu.
Gambarannya yaitu tadi, nyentuh istri orang, salaman sama istri orang, ini boleh atau tidak? Kita sering nanya ini membatalkan wudhu atau tidak? Padahal sebenarnya itu babnya bab yang nggak boleh. Istri kok disentuh-sentuh sama orang lain, gitu. Orang lain nyentuh-nyentuh sama istri orang lain, gitu. Demikian. Assalamualaikum Ustaz. Ada pertanyaan. Bagaimana kasusnya ketika kita mengambil anak angkat yang sudah jelas itu bukan ada ini ya, bukan muhrim. Ya. Ketika dia balik itu gimana nanti? Padahal sudah merasa seperti anak sendiri. Iya, ya tetap tidak mahram. Jangan seperti. Jadi ini hukum. Ya tidak mahram, ya tidak mahram. Gitu. Maka dijaga hubungan. Tidak bisa mentang-mentang kayak anak sendiri lalu dipangku-pangku, ya nggak boleh. Padahal dia sudah besar. Gitu. Beda dengan anak sendiri. Termasuk nanti menikahkannya dan seterusnya. Maka tetap dijaga, nggak apa-apa. Tapi dijaga bahwa dia adalah ya bukan anak sendiri, orang lain. Gitu. Orang lain. Dia orang lain. Gitu. Maka harus dijaga. Ini hukum. Maka jangan menampakkan aurat ketika dia sudah besar. Ya, ketika masih kecil masih mungkin. Tapi kalau sudah besar ya dia statusnya kayak orang lain. Tetapi tentu saja ya bukan berarti lalu nggak bisa tahu sama sekali. Dijaga hubungan. Dijaga hubungan. Jangan sampai tidak mengerti. Itu. Dan juga nanti kalau nikah jangan dia jadi wali. Bukan dia walinya. Itu. Bukan dia walinya. Walinya adalah bapaknya. Kalau bapaknya ternyata nggak ketemu Ustaz, bagaimana? Lapor ke pengadilan. Supaya nanti pengadilan atau KUA atau pemerintah yang menjadi walinya, hakim yang menjadi walinya. Nah, ketika hakim yang menjadi walinya, ini boleh. Supaya bapak ini misalnya menjadi wali, ya boleh. Nanti pemerintah ini misalnya, hakim ini menugaskan bapaknya. Kalau ingin supaya ada kedekatan gitu. Jadi kemudian bapak angkat ini menikahkan atas nama pemerintah, atas nama hakim karena ditugaskan oleh hakim. Begitu. Jadi bisa diatur semuanya itu. Asal bertanya dengan baik. Jangan main sembunyi-sembunyi. Udah enggak ditunjukkan kalau ini itu anak angkat, gitu kan. Maka dia sendiri yang mengangkatkan. Itu bisa bahaya. Dia harus menanggung dosa nanti. Dan juga kemudian kayak anak sendiri enggak jaga aurat, enggak ini ya enggak boleh. Gitu. Demikian. Sebenarnya itu menjaga aurat dan bersentuhan itu biasa kalau anak. Persoal ya sekarang itu kalau sulitnya bukan itu, karena sulitnya enggak mau saja. Ya kan? Sulitnya karena sulit tidak mau. Ya jangankan dengan itu, yang lain juga memang kayak semuanya enggak jaga gitu. Tapi kalau sudah terbiasa sudah jaga aurat dia tahu gitu. Kalau anak itu diajarin. Ya dia sulit itu karena dengan yang di rumah ini enggak jaga, dengan orang lain yang di luar saja mungkin enggak jaga. Ya kan? Dia keluar saja enggak pernah nutup aurat, mana di rumah mau nutup aurat? Tapi kalau dia keluar nutup aurat, ya dia nanti di rumah ketika ini dengan bapak angkatnya ya nutup aurat. Tapi kalau di luar saja enggak nutup aurat, ya apalagi di rumah dengan bapak angkatnya, gitu. Ini. Jadi persoalannya dia belajar atau tidak, mau atau tidak. Dan karena itulah belajar ilmu agama penting. Dan belajar Al-Quran, Bapak, saya ingin sampaikan silakanlah bersyukur kepada Allah. Ibu-ibu tahu, ya kan? Ini ayatnya. Oh, jadi ternyata ini ayatnya. Perempuan yang nggak boleh dinikahi dan kemudian hukumnya itu begini, tahu. Kita selama ini baca Quran itu kita baca saja, lewat saja, ya kan? Hukum waris kita baca tapi nggak tahu berapa bagian bapak, berapa bagian ibu. Ini juga begitu, kita lewat saja. Nah kita alhamdulillah tahu. Tinggal persoalan kita kemudian mengamalkannya. Demikian. Gara-gara nggak tahu tadi itulah maka pertanyaan itu selalu ini batalkan wudhu atau tidak Ustaz, nyentuh itu. Nggak dibahas
Ini boleh enggak bersentuhan itu? Gitu. Ya kan? Gara-gara kita enggak baca Al-Quran dengan mengerti artinya. Ya. Ini kan orang yang berdua. Ini kan dia sudah tua, sudah sepuh. Kita silaturahmi. Apakah kita ini juga nggak boleh bersalaman? Dia itu sudah sepuh. Iya. Nah, sudah sepuh, sudah sangat sepuh. Ya, wallah alam. Mudah-mudahan termasuk yang dimaklumi. Karena wanita yang sudah sepuh itu dibolehkan tidak menutup rambutnya. Gitu. Wanita yang sudah sangat sepuh itu nenek-nenek gitu. Dan ada nanti di surat An-Nur. Di surat An-Nur termasuk mirip dengan anak-anak lah gitu. Anak-anak yang belum balik itu kan boleh nggak nutup aurat itu. Nanti status nenek-nenek kayak gitu juga gitu. Oleh karena itu dalam kondisi tertentu yang kayak gitu yang sudah sangat sepuh ya nggak apa-apa, insya Allah mudah-mudahan nggak apa-apa gitu. Ketika memang itu justru yang lebih baik gitu. Tapi kalau nggak terlalu penting ya enggak gitu. Ya biasalah nenek-nenek. Ya ketemu nenek-nenek di jalan juga mungkin dipegang-pegang gitu. Yang nenek-nenek nian, bukan yang nini-nini, yang nenek gitu. Gitu. Dan juga jangan yang inilah itu. Jadi saya kira yang seperti itu wallah alam mudah-mudahan termasuk yang dibolehkan sudah kayak membuka muka kerudungnya ya sekedar tangannya segini gitu. Dan itu disebut karena sudah nggak ada sama sekali lah gitu. Tapi ini agak beda. Ini kalau nenek-nenek ya. Kalau dengan kakek-kakek lain hati-hati gitu. Iya. Beda. Beda. Perempuan dengan kakek-kakek, dengan laki-laki dengan nenek-nenek. Itu beda. Karena kalau kakek-kakek itu kayaknya bisa jadi persoalan. Itu. Kalau kakek-kakek nggak ada hukum tertentu. Kalau nenek-nenek iya. Gitu. Ini bedanya. Gitu. Kalau perempuan itu bisa ada habis masanya. Tapi kalau kakek-kakek ini sulit ada habis masanya. Kecuali yang sangat-sangat ya jelas lah gitu, sudah habis masanya gitu. Maka hati-hati perempuan. Nah perempuan lebih berhati-hati untuk bersentuhan bersalaman dengan yang tidak mahram. Meskipun kakek-kakek itu agak berbeda dengan laki-laki terhadap nenek-nenek gitu. Jelas? Ya. Ujung tadi? Ya. Dapat juga bagian, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana Pak Ustaz orang menikah itu satu yang sepupu yang bapak dulu ada. Tapi orang itu sama-sama nggak tahu, yang orang tahu di pokoknya di Jakarta, di Jakarta di orang tua itu gimana hukumnya Pak? Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba gambarannya gimana? A nikah sama B. B ini siapa? Bapaknya juga. Oh, saudara? Iya. Seayah? Iya. Bukan seibu? Bukan saya sekali. Saudara seayah? Haram. Segera pisah. Jadi kalau awal nikahnya tidak tahu, maka setelah tahu pisah. Dan insya Allah ya bertobat dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana? Jelas? Ini Ustaz, bapaknya itu berada Pak. Hah? Bapaknya itu berada. Bapak sampean ini gimana tanyanya ini? Seperti ini Pak ya, saya kan sama ini bersaudara. Ya. Sama-sama merantau di Jakarta. Ya. Dia punya anak perempuan, saya punya laki-laki. Ya. Menikah orang itu. Enggak apa-apa. Boleh. Itu sepupu sudah kita terangkan tadi.
saudara sepupu boleh, jangan dipisah. Nah itu kan kalau salah itu, nanti disampaikan kamu harus pisah, bahaya itu. Kalau yang saudara sepupu boleh, lanjut. No. Meskipun tadi nggak tahu, ternyata tahu, ternyata kita saudara sepupu, nggak apa-apa, karena dibolehkan. Yang nggak boleh tadi itu sama-sama anak. Ya, bapak tadi punya istri di sana, punya anak, punya istri di Jakarta, satu di Kalimantan, satu di Jakarta. Nah ini ternyata nggak tahu, ketemu di Jakarta nikah dia, itu nggak boleh. Saudara seayah, itu nggak boleh ya. Atau saudara seibu, tidak boleh. Nah kalau saudara sepupu, saudara sedatuk, nah itu namanya kan, saudara sedatuk atau saudara senenek, boleh. Lanjut, nggak ada masalah. Jadi jangan kemudian dibatalkan. Wah ternyata kita saudara sepupu, batal ini. Enggak. Maka tanya. Demikian, bagus. Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ada yang salah nikah? Sudah tua baru tahu kalau salah nikah. Mana lagi? Udah cukup. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Ya, ini insyaallah pengajian kita terakhir di bulan Ramadan ya. Sabtu besok udah nggak ada lagi. Hari raya. Ya, siap-siap hari raya. Iktikaf semuanya. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.